Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, yaitu dalam era persaingan global dan transformasi digital yang semakin cepat. Badan usaha milik negara BUMN diharapkan tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai agen pembangunan nasional yang efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu aspek penting untuk mencapai tujuan tersebut adalah penerangan sistem pengendalian manajemen yang efektif. Selanjutnya ada sejarah perusahaan. Pada PT Biro Klasifikasi Indonesia atau disebut BKI didirikan pada tahun 1964 sebagai lembaga klasifikasi nasional. BKI bertugas melakukan klasifikasi kapal berbendera Indonesia dan memelihara standar teknis keselamatan maritim. Pada tanggal 20 November 2014, Menteri Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2014 yang isinya 13 anggota International Association of Classification yang berkantor di dan mempekerjakan surveyor berkewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya ada tata nilai perusahaan yang terbagi menjadi 4, yaitu integritas, profesionalisme, inovasi, pelayanan prima, dan keberlanjutan. Adapun struktur organisasi yang terdiri dari dewan komisaris, direksi, dan unit-unit kerja di bawahnya. Selanjutnya ada penganggaran dan keuangan. Penganggaran di BKI dilakukan secara tahunan melalui pendekatan yang berbasis kinerja. Selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan. Visi menjadi badan klasifikasi dan sertifikasi terkemuka yang diakui secara global. Misi yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, memberikan layanan klasifikasi dan sertifikasi berbasis standar internasional. 2. Menyediakan solusi yang inovatif dan terpercaya. 3. Mendukung keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut. 4. Berkontribusi dalam penguatan industri maritim nasional. Tujuannya yaitu mewujudkan perusahaan yang berdaya saing tinggi melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau CGC, pengendalian risiko yang terukur, dan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perencanaan strategis dan operasional. BKI menerapkan sistem perencanaan strategis jangka panjang atau rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP, dan jangka pendek rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP. Perencanaan ini mencakup target pertumbuhan, ekspansi layanan, digitalisasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Perencanaan operasional disusun secara rinci pada level unit kerja, yang kemudian dievaluasi secara periodik oleh manajemen. Selanjutnya ada pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Pelaksanaan kinerja dilakukan berdasarkan Key Performance atau KPI yang telah ditetapkan untuk setiap level organisasi. Penilaian dilakukan menggunakan sistem balance scorecard untuk menilai aspek keuangan, pelanggan, dan proses internal dan pertumbuhan. Sistem ini memungkinkan manajemen untuk memantau pencapaian secara objektif dan memberikan umpan balik perbaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengawasan dan evaluasi kinerja. Pengawasan kinerja dilakukan melalui audit internal, evaluasi manajemen, serta pengawasan dari Dewan Komisaris dan Kementerian BUMN. Evaluasi dilakukan secara triwulan, semesteran, dan tahunan secara melalui forum, manajemen, dan rapat kinerja. Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun tindakan korektif dan penguatan kebijakan, termasuk insentif dan disinsentif berdasarkan capitan kinerja. Selanjutnya, perbandingan kondisi dan teori. Dalam teori sistem pengendalian manajemen, terutama berdasarkan model Simmons Level of Control, terdapat 4 pilar utama, yaitu sistem kepercayaan, belief system, sistem batasan, boundary system, sistem diagnostik, diagnostic control system, dan sistem interaktif, interactive control system. Teori ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kontrol formal dan fleksibilitas organisasi dalam mencapai tujuan strategis. Baik, materi berikutnya itu ada perbandingan kondisi dan teori. Sistem kepercayaan versus nilai perusahaan.
BKI telah menunjukkan implementasi sistem kepercayaan melalui nilai-nilai perusahaan seperti integritas, profesionalisme, dan inovasi. Ini sejalan dengan belief system yang bertujuan menginspirasi dan membimbing perilaku karyawan menuju visi perusahaan. Yang berikutnya itu ada sistem batasan versus tata kelola dan regulasi. Sebagai BUMN, BKI tunduk pada regulasi ketat dari Kementerian BUMN dan peraturan perundang-undangan yang menjadi bentuk Burberry System. Selain itu, sistem prosedur dan standar ISO juga berperan sebagai pembatas dalam operasionalnya. Selanjutnya yaitu sistem diagnostik versus pengukuran kinerja. BKI menerapkan KPI berbasis Balance Scorecard yang mencakup keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Sistem ini efektif dalam fungsi diagnostik untuk memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi secara objektif. Yang selanjutnya yaitu sistem interaktif versus strategi operasional. Dalam aspek ini, partisipasi aktif manajemen dalam diskusi strategis dan adaptasi terhadap perubahan pasar menunjukkan bahwa BKI mulai mengarah pada sistem interaktif, meskipun belum sepenuhnya optimal. Secara keseluruhan, BKI telah mengimplementasikan banyak elemen sistem pengendalian manajemen modern, namun masih terdapat ruang peningkatan dalam penguatan sistem interaktif serta pelibatan lintas level dalam proses strategis. Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. PT Biro Klarifikasi Indonesia atau PERSO telah mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen yang cukup kooperatif, khususnya dalam aspek perencanaan, pengukuran kinerja, dan pengawasan. 2. Elemen pengendalian sistem seperti struktur organisasi, sistem penganggaran, dan KPI telah selaras dengan teori pengendalian manajemen modern. 3. Pengawasan dilakukan oleh internal audit, Dewan Komisaris, dan regulator turut mendukung pencapaian tata kelola yang baik. 4. Namun, sistem interaktif dalam pengambilan keputusan strategis pelibatan pegawai dalam inovasi masih dapat diperkuat. Penjelasan dari kelompok kami, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.